Maksudnya jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat apa yang ia mau. Karena pencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu akhlak atau sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu rasa malu. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berbicara tentang akhlak para nabi memang selalu mengundang decak kagum luar biasa. Baik tingkah laku maupun tutur kata mereka semuanya dihiasi dengan akhlak yang mempesona. Maka sudah selayaknya bagi kita selaku umat Islam untuk meneladani mereka, terutama dalam akhlak yang begitu melekat pada sosok mereka. Salah satu sifat yang menghiasi diri para nabi adalah rasa malu, sebagaimana yang disinggung di dalam hadis yang terdahulu kita telah bahas. Pendengar rahimakumullah, malu adalah warisan para nabi alaihimussalatu wassalam. Malu adalah akhlak yang diwariskan oleh para nabi secara turun-temurun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan memiliki sifat malu. Hal ini telah dikenal luas oleh manusia. Malu adalah salah satu di antara akhlak yang diperintahkan oleh setiap nabi. Ia tidak pernah terhapus dari syariat para nabi sejak dahulu. Tak pernah sekalipun absen ataupun vakum barang sejenak dari teladan para nabi alaihimussalatu wassalam tiap generasi. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis Nabi SAW yang artinya, sungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu, mengisyaratkan bahwa sifat malu merupakan warisan yang telah terdapat sejak zaman para nabi terdahulu. Manusia dari generasi ke generasi selanjutnya senantiasa saling mewarisi akhlak terpuji ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kenabian terdahulu telah membawa perkataan ini dan terus menyebar di kalangan manusia hingga akhirnya sampai pada generasi pertama umat Islam ini. Kemudian pendengar, malu adalah fitrah manusia. Malu merupakan fitrah manusia, bahkan secara khusus sifat malu telah menghiasi jiwa kaum Arab sejak masa jahiliyah. Salah satu contohnya adalah kisah Abu Sufyan ketika masih berstatus kafir. Ketika itu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius perihal Rasulullah SAW. Ia pun malu untuk berdusta, sehingga rasa malu tersebut membuatnya menceritakan sosok Rasulullah SAW yang sebenarnya. Abu Sufyan berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, laulal haya'u min ayyathiru alayya kadhiban lakadzabtu. Jika bukan karena rasa malu atas tudingan dusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku pasti akan berdusta. Sifat malu pun telah mendarah daging di kalangan bangsa Arab. Hal itu tergambar jelas dari ungkapan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kepada salah seorang pemuda dari kaum Bani Jusham yang tengah kabur dari medan peperangan. Abu Musa berkisah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Falamma ra'ani walla anni dhahiban fattaba'tuhu wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi alasta arabiyan ala tathbutu fakaffa. Ketika ia melihatku, ia pun berlari dariku. Aku pun mengejarnya. Aku lantas berteriak padanya, "Tidakkah engkau malu lari dariku? Bukankah engkau pemuda Arab? Berhenti dan bertarunglah denganku." Akhirnya tak lama kemudian, ia pun berhenti. Kemudian pendengar, berbuatlah sesuka hatimu jika tak malu. Sebagian ulama bersilang pendapat mengenai makna hadis Rasulullah SAW, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Pendapat yang pertama, ucapan ini mengandung makna ancaman. Maksud dari ungkapan tersebut adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu, Allah akan membalasmu atas apa yang pernah engkau kerjakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-40, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian pendapat yang kedua, ungkapan tersebut bukanlah ancaman, melainkan bermakna kabar atau informasi. Maksudnya, jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat apa yang ia mau. Karena pencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah rasa malu. Jika seseorang tidak memelihara malu di dalam hatinya, maka ia akan terjerumus ke dalam lumbung maksiat dan dosa. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan pendapat yang ketiga, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut dimaknai secara zahirnya. Maksudnya, jika seseorang menilai suatu perbuatan tidak membuatnya malu, baik itu menurut pandangan Allah ataupun manusia, baik memang sebuah ketaatan atau perangai yang baik, dan segala bentuk akhlak yang tidak bertentangan dengan kemaksiatan, maka silahkan baginya melakukan hal itu sesuka hatinya. Pendengar rahimakumullah, malu juga merupakan akhlak terpuji. Setelah mengetahui bahwa malu adalah warisan para nabi terdahulu, maka tidak telak lagi bahwa malu merupakan sifat yang terpuji dan sudah selayaknya terpatri di dalam jiwa muslim sejati. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengisahkan tentang indahnya akhlak ini. Di antara keistimewaan sifat malu adalah dapat menghadirkan kebaikan di dalam jiwa seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda mengenai sifat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Pendengar rahimakumullah, iman seorang hamba tidak akan sempurna sampai cahaya malu terpancar dari relung hatinya, lantas menyinari tiap sudut sanubari. Karena sifat malu juga bagian dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Sifat malu adalah satu di antara cabang-cabang keimanan. Inilah pendengar, akhlak yang terpuji, sifat malu yang menghalangi manusia dari menelusuri jalan-jalan kemaksiatan, menyelewengkan insan hingga berpaling dari jalan kebaikan. Inilah akhlak yang terpuji, sifat malu yang bagaikan tameng, mencegah manusia dari buruknya dan rendahnya akhlak tercela, serta tingkah laku yang dipandang hina dari kacamata fitrah manusia. Inilah pendengar, akhlak yang terpuji, sifat malu yang menjadi pembeda antara insan dan hewan, indikasi kecintaan Allah kepada manusia. Dengannya Allah menjaga manusia dari segala macam sifat yang memalukan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia, yaitu malu. Semoga Allah menganugerahi kita rasa malu di dalam diri-diri kita,
sehingga dengan akhlak tersebut kita terhalangi dari jalan-jalan menuju api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.